Aku minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Jumpa lagi di pembahasan One Piece nih. Nah, pada kesempatan kali ini, Mr. K bakal mengungkap beberapa langkah yang telah dilakuin oleh Kurohyuki Pirates sembari mencari motif apa yang ada di balik itu semua. So, penasaran kan? Jadi langsung aja kita menuju ke pembahasannya, oke? Let's go! Kurohyuki punya plan yang terbilang cukup matang dalam memperkuat armada miliknya. Hal ini sudah ia lakuin bahkan sebelum time skip, tepatnya di momen Impel Down, di mana ia membiarkan yang terkuat saling beradu kekuatan. Dengan pemenang dari Battle Royale tersebut bakal dibebaskan sekaligus menjadi kru Kurohyuki Pirate. Nah, apakah berhenti sampai di situ? Ya, kenyataannya enggak, Rek. Well, mungkin Kurohyuki Pirates bukan tipikal bajak laut yang mengembangkan kemampuan mereka lewat latihan gila layaknya sampai kru. Tetapi langkah yang mereka buat pun gak kalah efektif kok, yakni membekali hampir seluruh krunya dengan berbagai macam buah iblis. Bahkan buah iblisnya itu gila-gila, Rek. Yaps, bisa dibilang ini menjadi cara instan bagi seseorang untuk memperoleh kemampuan dibandingkan gak mempunyainya sama sekali. Mungkin dari Kurohyuki sendiri memiliki mindset bagaimanapun kemampuan buah iblis adalah kekuatan yang lebih istimewa sehingga dimiliki aja udah menguntungkan dalam pertarungan. Dan kalian melihat sendiri kan, rentetan buah iblis yang udah dipunyai oleh para kru Kurohyuki Pirates beserta potensi gila yang dapat aja mereka kembangin. Pemberian buah iblis kepada setiap kru terasa on point sesuai kapasitas maupun keperluan pertarungan. Belum dijelasin secara pasti bagaimana dan dari mana aja buah iblis itu didapetin. Tetapi yang jelas ya, sepertinya kebanyakan dilakuin melalui kemampuan dari Yami Jaminomi itu sendiri. Karena dari kekalahan lawan atas Kurohyuki, ia mengatakan antara mau mengambil kekuatan itu sendiri atau menjualnya, yang berarti kemampuan Kurohyuki sanggup untuk mencuri buah iblis dari sang pengguna untuk ia gunain sendiri maupun memberikannya kepada orang lain. Ya, untuk saat terang-terangan sendiri ya, kita bisa melihat ada buah iblis Absalom yang kini dimiliki oleh Shiryu. Kemudian ada buah iblis buah Hancock yang hampir aja kecolong andai gak ada Riley. Melihat kini sebagian besar para krunya udah punya buah iblis, masih adakah kemungkinan mereka mencari buah iblis lagi? Ya jelas masih ada, Rek. Tujuannya untuk menguntungkan mereka, baik digunakan sendiri ataupun menjualnya kembali. Sama-sama nguntungin, bukan? Berikutnya soal Gecko Moria. Karakter yang satu ini masih berstatus belum diketahui apakah masih tertahan di pihak Kurohyuki Pirates atau kemana nasibnya gak begitu jelas. Namun yang pasti adalah Gecko Moria sempat diajak bergabung dan berujung ditolak mentah-mentah sehingga mengakibatkan ia ditahan di episode 1917 lah. Nah, apakah ada alasan tertentu Gecko Moria diajak oleh Kurohyuki? Bisa iya, bisa enggak. Yang perlu menjadi catatan kita semua adalah Kurohyuki bukan pihak asal bergerak. Semisal dia menginginkan kemampuan Gecko Moria, ia bakal mencuri kemampuan itu sejak lama dan gak kelamaannya menahannya seperti yang kita ketahui sekarang ini. Berarti ada tujuan lain dari Kurohyuki untuk menjadikan Gecko Moria sebagai tahanan. Karena dibandingkan kekuatan, Kurohyuki lebih menginginkan kemampuan berpikir alias eksperimen yang dipunyai oleh Gecko Moria, yakni soal menciptakan zombie seolah-olah membuat orang mati hidup kembali. Ibaratnya clue baru mengarah ke sini. Kalau kita tarik lagi, selain dengan buah iblis, pasukan zombie bukanlah ide yang buruk bagi Kurohyuki Pirates untuk mendistrak musuh, membuang waktu. Sampai yang paling ambisius sekalipun seperti menghidupkan orang-orang kuat dalam sejarah, semuanya memungkinkan selagi Gecko Moria ada di pihak Kurohyuki. Itu yang tergambarkan dari Mr. K soal keinginan sejati Kurohyuki menahan Gecko Moria, alih-alih membunuh dan menggunakan kemampuan buah iblisnya. Cuman ya itu tadi, Rek, Gecko Moria masih cukup keras kepala, membuat Kurohyuki menggunakan cara menahan doi. Sebenarnya ada potensi Gecko Moria berhasil meloloskan diri sih. Karena di chapter 1080 mengungkap, Perona sempat berupaya membebaskan Gecko Moria. Semisal Perona berhasil memanfaatkan suasana Charles di Beehive Island, karena ya SWOT melawan beberapa kru di sana, harusnya bisa lolos membuat rencana Kurohyuki terhadap Gecko Moria harus menemui kendala. Ya, kita nantikan itulah.
Ketiga ya, Kurohige mau menjadikan BF Island sebagai negara yang diakui dan dilindungi oleh pemerintahan dunia. Rencana yang cukup gila memang. Semisal mengutip perkataannya dari chapter 1080, ini seolah mimpi doi aja ya buat mewujudkan itu semua. Awalnya ia berniat menjadikan Koby sebagai bagian dari negosiasi. Konsepnya mirip seperti penangkapan S, yang mana Kurohige memberikan S untuk diberi balasan gelar Shichibukai. Sayang niat Kurohige ini gagal lantaran Koby rupanya bagian dari SWORD, sehingga di mata angkatan laut apalagi pemerintahan dunia, ada tidaknya Koby atau SWORD tidak banyak mempengaruhi mereka karena unit ini udah terputus dari rantai komando. Nah sebenarnya ada niat tertentu dari Kurohige buat menjadikan negerinya terlindungi oleh pemerintahan dunia. Ya jelas untuk mempermudahnya dalam melakukan aktivitas apapun di negeri itu. Semua yang bersifat menguntungkan baginya tanpa ada interupsi dari pihak manapun. Sebaliknya ya, yang single BF malah bakal berurusan langsung sama pemerintahan dunia. So, sepertinya Kurohige ingin terlibat dalam sistem pemerintahan dunia menjadikan BF Island sebagai negara yang diakui. Dan itu bakal membuat Kurohige bisa aja punya wewenang lebih jauh. Misalnya aja nih, menghadiri referee untuk kemudian membuat kekacauan lebih gila di sana. Atau yang paling simpelnya, Kurohige tak perlu khawatir atas keamanan BF semisal dia pergi. Bahkan, kekacauan BF Island kini pun tak lepas dari ketidakhadiran doi di pulau itu. Dan semisal mereka ada, udah gak kebayang dah nasib Ji-Chang alias Gap harus menahan sekelas Admiral dan Yonko. Well, bicara soal Gap, apakah ia dapat dijadikan bagian dari negosiasi? Dibandingkan Koby, jelas Gap terasa lebih bernilai. Tapi ada dua faktor yang menghambat. Pertama, kita nggak tahu maksud Fuzan sebenarnya, masih memikirkan sang guru atau enggak. Kedua, bisa aja Marin dan pemerintahan dunia memilih gak peduli mengingat keterlibatan Gap pada SWORD ataupun kesalahan Gap lain udah terlalu banyak diampuni. Contoh ya, merawat S Putra Roger. Well, sebenarnya Mr. K khawatir akan nasib Ji-Chang, Re. 4. Soal pergerakan Kurohige terkait mencari Poneglyph. Sejauh ini, mereka terbilang cukup punya informasi mendalam soal Poneglyph. Mulai dari jumlah sampai lokasinya, yakni ada pada Big Mom serta Kaido. Mereka bahkan sempat menanyakan ini ke Kuzan di chapter 1081. Soal pria dengan luka bakar dan kemungkinan Poneglyph dimiliki pria tersebut. Nah, dari sini udah ketahuan rencana mereka sama sekali gak main-main, Re. Mungkin mereka agak miss soal rod Poneglyph yang ada di zoo. Namun bisa mengetahui 3 dari 4 masih sebuah informasi yang mahal. PR dari Kurohige Pirates adalah mereka gak bisa membaca Poneglyph ini karena tak ada yang punya kemampuan itu. Karena itulah Kurohige dan kawan-kawan mengambil jalan pintas, yaitu menculik puding yang dari Rastri Eye, berkemungkinan ya membangkitkan kemampuan voice of vaulting sehingga nantinya bisa mengetahui informasi yang terkandung dalam Poneglyph. Bahkan rencana penculikan puding ini terasa seperti pertaruhan, meskipun masih misteri aku ya, ini cara yang cukup out of the box dan paling efektif memang. Oh iya, buat pertarungan yang misteri maksud adalah kita gak tahu kapan kekuatan puding yang sejati akan bangkit. Makin cepat, maka semakin besar Kurohige selangkah lebih dekat dengan One Piece. Apalagi berkat kekalahan Law yang misteri khawatirin ya, Kurohige dapat mencuri salinan 2 Poneglyph dan pastinya itu udah terjadi sih. Ya, menarik jika seandainya mereka memahami kalau orang dengan luka bakar itu Saul yang terletak di Elbaf. Apakah ini menjadi babak kedua Shanks melawan Kurohige yang sama-sama udah power up soal kekuatan, sekaligus menjadi titik balik di mana kita mengetahui motif Kuzan sebenarnya join Kurohige Pirates. So, itu dia guys, gambaran langkah Kurohige sejauh ini yang bisa kita simak. Doi memang masih didefinisikan sebagai bajak laut sejati ya, atau bajak laut yang sebenarnya lah. Licik sekaligus selalu mencari jalan pintas. Ya emang ini tipikal bajak laut yang asli. Gimana menurut kalian soal karakter yang satu ini? Monggo diskusikan di kolom komentar atau cici cuit aja, Re. So, see you next time. Adi sekarang Melo, stay safe everyone, salam